بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Jamaah subuh, alhamdulillah Allah mentakdirkan kita pagi ini bisa hadir di Masjid Al-Amanah yang insyaallah akan kita laksanakan atau kita adakan kajian atau taklim yang merupakan salah satu kegiatan yang bisa mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu yang bisa mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala atau menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita bermajelis taklim. Seperti yang sering saya sampaikan hadis Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khuffatil malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Jadi tidaklah ada sebuah kaum manusia yang berada di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid termasuk ini. Kemudian di perkumpulan itu ada yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, fatadarasunahu, dan saling mentadarus, mempelajarinya. Kata Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah, tidak lain adalah ketenangan akan turun kepada kita. Dan yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat ini senantiasa kita minta, sebagaimana dulu kita sudah bicarakan bagaimana doanya para pemuda Ashabul Kahfi. Itu doanya satu, minta rahmat. Di awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kami rahmat dan berilah kami bimbingan di setiap segala urusan. Jadi rahmat senantiasa kita harapkan dari Allah. Jangan bahagia, kini masih tetap melanjutkan hadis-hadis terkait dengan menghormati sesama dan mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang juga terkaitannya dengan itu. Ini ada hadis Rasulullah SAW dari Abu Qatadah, dan hadis ini dinyatakan sahih karena Al-Bukhari yang meriwayatkannya. Inni la'aku ma'ilas sholati wa uridu an utawwila fiha. Jadi kata Rasulullah, sungguhnya aku itu berdiri ngimami sholat dan aku bermaksud untuk memperpanjang dikit lah, gitu, memperpanjang dikit bacaannya. Fa asma'u buka as-sabi. Tiba-tiba aku mendengar tangisan anak bayi sobi. Jadi ini Rasulullah sholat, ngimami sholat, ternyata Rasulullah mendengar ada bayi yang nangis di belakang. Pertama, jangan bahagia, ini menunjukkan bahwa orang khusyuk itu bukan berarti tidak mendengarkan apa-apa. Rasulullah itu kan orang yang paling khusyuk, bahkan disebutkan walakinni akhsha wa atqa minkum. Jadi aku itu lebih takut, lebih takwa kepada Allah daripada kamu semuanya. Ini kan ditujukan kepada 3 orang yang pengen melebihi Rasulullah, kemudian pengen juga masuk surga itu kan. Itu kan pernah didatangi kan Rasulullah, 3 orang itu bertanya kepada Aisyah, gimana sih ibadahnya Rasulullah itu? Sehingga satunya bilang, kalau gitu aku akan sholat terus, nggak tidur-tidur. Kalau gitu aku akan puasa terus, aku nggak akan buka-buka. Kemudian selanjutnya aku akan bujang terus, nggak nikah-nikah. Jadi bukan berarti orang khusyuk sholat itu kemudian tidak mendengarkan apa-apa. Rasul itu orang yang khusyuk, tapi ada anak bayi
menangis dengar, dicubit nggak terasa, ya terasa gitu kan. Jadi khusyuk itu memang beda-beda antara orang dengan orang yang lain. Saya yakin yang bahagia orang yang bacaannya itu faham dengan apa yang dibaca, ngerti, itu lebih khusyuk mungkin daripada yang tidak paham. Jadi tingkatan-tingkatan sholat itu beda-beda nilainya, nggak sama. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan tahu, oh tadi saya ini khusyuk, oh saya tadi itu ingat terus kunci hilang, ingat-ingat terus di mana ya, saya ketemu dalam sholat, masya Allah tak taruh di atas almari. Makanya kalau kita mendengarkan Ustadz Patron dari Malang itu, orang sholat itu cerdasnya apa-apa hilang itu bisa ingat dalam sholat. Nah jadi Rasulullah SAW ini mendengarkan bayi yang menangis, itu menunjukkan bahwa anak-anak itu boleh dibawa ke masjid. Oh gitu yang kedua. Tapi ya kadang orang tuanya ya harus tahu ya. Ada pelajaran lagi gitu ya di situ itu, bahwa khusyuk itu tidak harus kemudian tidak mendengarkan apa-apa. Nah kalau khusyuk kemudian nggak mendengarkan apa-apa, ada imam salah, nggak bisa benarkan. Yang seharusnya watini kok lari wal asri. Nah kan itu kan sering itu. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radal aswala safilin illal ladina amanu wa amilus solihati keliru wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pasti pernah begitu ya. Ya. Padahal falahum ajrun ghairu. Nah, kalau makmumnya enggak dengar, ya enggak dibenarkan karena enggak dengar. Padahal kalau ada imam itu salah, maka makmum itu membenarkan, itu menunjukkan dengar kita itu. Kalau enggak dengar malah enggak bisa. Setelah mendengar itu, wasma'u buka as-sobi, aku mendengar tangisan bayi. Fa'tajawwazza fi sholati karahiyatan asyqa ala ummi. Kemudian aku persingkat sholat itu karena aku takut itu nanti memberatkan ibunya. Kalau kita bawa anak kemudian di masjid, kemudian anak kita nangis, itu seorang ibu itu banyak berpikirnya kasihan anak, lama-lama nangis itu juga gak bagus, kasihannya juga ini ganggu juga yang lain gitu kan. Itu seorang ibu itu kan jelas gak enak ini, karena perasaannya itu nanti merasa ganggu yang lain juga, kasihan juga anak ini lama-lama nangis gitu kan. Sampai Rasulullah menyatakan bahwa karahiyatu an asyqa ala ummi, aku khawatir nanti memberatkan ibunya. Itulah agama itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang mudah, tidak menghendaki yang sulit. Tapi jangan dimudah-mudahkan gitu ya. Begitu juga Rasulullah SAW itu gak mau memberatkan umatnya. Seperti tadi itu kan takut memberatkan ibunya, takut perasaan ibunya itu semakin gak enak kalau lama-lama nangis. Itulah bijaknya Rasulullah, itulah hikmahnya Rasulullah. Kan pernah ya bersama sahabat gitu kan, datang orang Badui masuk ke masjid, tiba-tiba pipis di sudut masjid. Sahabat itu menggertak, itu dilarang oleh Rasulullah. Jangan, hanya biar selesai dulu pipisnya gitu. Nah coba kita bayangkan ya, kalau digertak berhenti pipis langsung, itu kan sakit. Yang kedua, kalau kemudian dilarang, kemudian lari dia, tercecer lagi, akan semakin banyak najisnya. Jadi biarkan dulu, tuntaskan dulu. Kemudian sahabat disuruh mengambil air, kemudian disuruh numpahkan. Karena zaman dulu kan memang masih pasir kan, tidak keramik kayak sekarang begini, nyaman banget ya. Itu termasuk hikmah. Itu bijaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mau memberatkan sahabatnya. Bahkan dalam hadis Rasulullah juga menyatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli shalah as-siwak. Jadi kata Rasulullah, kalau aku itu enggak memberatkan umatku, maka niscaya tak perintahkan umatku itu untuk siwak setiap kali sholat. Memang siwak di sini memang banyak yang memahami ya, berbeda. Sebab dia sikat gigi, zaman sekarang sikat gigi. Ada yang siwak, teknya siwak ya siwak. Jadi setiap ada orang musola itu pakai siwak. Jadi yang disebut di kontekstualnya itu kan bagaimana bersih gitu ya.
Jadi pakai sikat gigi. Rasulullah nggak mau memberatkan umatnya. Bahkan di saat mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal, ya, dakwah itu kan apa? Yassira wala tu'assira, basyira wala tunafira. Kamu nanti di sana dakwah mengutus yassira wala tu'assira. Permudahlah ya kamu dalam berdakwah, jangan kamu sulit-sulit umatmu itu. Basyira wala tunafira. Kasih kabar gembira umatmu itu, jangan kamu takut-takuti. Nah, ini hadis yang menunjukkan bahwa pertama, boleh kita membawa anak. Yang kedua, imam itu boleh yang asalnya mau memanjangkan kemudian dipendekkan karena ada sesuatu. Pernah nggak ada saat kita sholat yang asalnya membaca wassama idzatil buruj kan panjang, begitu ada gempa goyang, ya pendekkan. Sekalipun niatnya kita ada niatnya ya seperti ini Rasulullah SAW ini. Aku niatnya memanjangkan, tapi karena mendengar anak yang lagi nangis, ya aku khawatir nanti memberatkan ibunya. Dan dari pelajaran ini bahwa khusyuk itu bukan berarti tidak mendengarkan apa-apa. Ada orang itu pengen khusyuk itu memejamkan mata. Oh, malah nggak pas kalau kita memejamkan mata. Nggak boleh kita juga melihat ke atas. Nah, sholatnya melihat ke tempat sujud. Jadi ini menyangkut masalah kehormatan orang, perlu kita jaga. Kita memperhatikan kepentingan orang juga gitu. Satu hadis lagi ini dari Ibnu Umar, anaknya Umar. Rasulullah SAW bersabda begini, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu ya saudaranya orang Islam. La yadlimuhu. Enggak boleh saling menganiaya. Jadi menganiaya itu bukan berarti dipukuli, tidak, tapi kadang diganggu secara psikologi juga bisa, itu mengganggu orang. Wala yuslimuhu, dan jangan membiarkan. Nggak boleh kalau saudara kita memang perlu, ya kalau sebisanya kita bantu, jangan dibiarkan. Kalau dalam masalah-masalah sosial nggak boleh kita menanya agamamu apa. Jadi kalau orang ada jatuh dari motor, tanya. Kalau seagama ditolong, kalau enggak seagama ditinggal. Nah, ini keliru. Ya, jadi kalau masalah-masalah sosial kita jangan membedakan agama. Tapi kalau sudah masalah ibadah, jelas prinsip kita itu adalah lakum dinukum waliyadin. Nah, butuh mata butuh. Aku enggak nyembah apa yang kamu sembah, begitu juga kamu juga enggak akan menyembah apa yang saya sembah. Nah, gitu. Jadi jangan dibiarkan. Mangkana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah juga akan memenuhi kebutuhannya. Ini saling ta'awun. Bahkan dalam hadis Rasulullah lain menyatakan wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Jadi pertolongan kan tidak harus berupa uang. Bisa mempermudah urusan, itu juga termasuk menolong. Bahkan di sini, waman farraja'an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biya kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesulitan, kesempitan saudaranya, maka Allah akan melapangkan juga nanti di akhirat pada hari kiamat. Waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aibnya saudaranya, maka juga Allah akan menutupi nanti di hari kiamat. Maka jangan kita kemudian menyebar aibnya orang. Kita tutupi, apalagi itu belum tentu benarnya. Nah, gitu, maka perlu tabayun ya, perlu ada penelitian atau keterangan-keterangan yang harus kita gali. Nah, jadi ini jangan bahagia singkat ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.